Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabiyallah, ya Habiballah, ya Safwatallah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'du. Hadirin Ibu dan Bapak jamaah subuh yang setia di Masjid Jami' Al-Abrar yang senantiasa mendapat curahan nikmat dan rahmat dari Allah, dan semoga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hari ini Sabtu, seperti biasa ada kultum yang beberapa Sabtu yang lalu kita membahas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ustadz Haji Muhammad Dzul Ikram. Beliau lagi berhalangan, maka digantikan oleh saya. Hari ini kita berada di tahun baru Islam, tahun Hijriyah, di hari yang keberapa sekarang? Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 3 tahun 1442 Hijriyah. Ya enggak? Tahun satunya dulu dari peristiwa apa dihitungnya? Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi lahir di Mekah, meninggal Madinah. Berarti kampungnya Nabi Mekah, bukan perigi. Kampungnya Mekah ya. Meninggalnya di Madinah. Yang lahir di perigi, meninggalnya di mana? Nagusir. Apa sebab beliau pindah ke Madinah? Kenapa nggak di Mekah aja? Kenapa? Iya, kenapa hijrah? Musuhin ya? Inilah yang pagi ini kita coba lihat sejarahnya yang dituliskan di dalam Quran. Allah yang informasikan. Ya, ada 3 ayat, 3 surat. 3 ayat dalam 3 surat. 1, surat Al-Anfal ayat 30. Sejarah hijrah nih, awal hijrah itu terjadi. Al-Anfal ayat 30. 2, Yasin ayat 9. Surat Yasin ayat 3, At-Taubah 40. Ya, kalau mau tahu sejarahnya pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, setidaknya ada di 3 surah ini. 1 tadi Al-Anfal ayat 30, 2 Yasin ayat 9, 3
At-Taubah ayat 40. Yang pertama Anfal 30. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah, ingatlah ketika orang-orang kafir di Mekah membuat rencana busuk. Rencana busuk itu bahasa kitanya apa? Makar. Makar. Yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Siapa? Abu Jahal. Untuk apa mereka membuat rencana busuk, makar? Liusbituka. Ya, untuk memenjarakan Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ketika itu berusia berapa? Usia berapa Muhammad ketika itu? Mau dipenjarain Muhammad usia berapa? Ada hadiah umroh nih kalau bisa jawab. Ketika itu Nabi Muhammad usia 53 tahun. Ya, 53 tahun. Usia segitu orang kafir habis-habisan. Ketika 53 tahun itu Nabi Muhammad udah jadi nabi berapa tahun itu? Hah? 13 ya, 13 tahun jadi rasul. Mereka berencana dengan membuat makar, satu untuk kita penjarakan saja Muhammad. Yang satu lagi mengatakan enggak usah penjara. Yaqtulu, dibunuh aja. Kata temannya lagi, ngapain masuk penjara? Bunuh. Kata yang satu lagi jangan dibunuh. Yukhrijuk, diusir aja, diusir. Nah, jadi 3 ya. 1 tadi mau diapain? Penjara. 2 mau dibunuh. 3 diusir. Itu rencana. Kalau nggak dibunuh ya diusir aja. Kalau nggak diusir dipenjarain aja. Ini rapat di Darun Nadwah namanya. Ya di Mekah itu di parlemennya orang-orang kafir Quraisy, mereka rapat membuat rencana busuk. Sekarang Allah bilang ini, wayam kuruna, mereka membuat rencana busuk, wayam kurullah, Allah juga punya rencana. Ya enggak? Allah juga bikin rencana. Kalau orang kafir rencana busuknya mau memenjarakan, mau membunuh atau mau mengusir, Allah pun juga punya rencana. Kira-kira rencana siapa yang menang? Nah, rencana Allah yang menang. Ya enggak? Wayam kuruna, mereka buat rencana busuk, Allah juga punya rencana terhadap Muhammad nih. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik punya rencana. Apa rencana Allah terhadap orang yang mau membunuh Nabi? Sudah disiap-siapkan pedang, diasah tajam, ya, nyamuk lewat diginiin bisa putus lehernya, saking tajamnya ya. Udah kumpul di halaman rumah Nabi. Nabi sedang tidur di dalam rumahnya, mereka sudah kumpul. Apa rencana Allah? Apa keputusan yang Allah berikan untuk menggagalkan? Cuma 1. Surat Yasin ayat 9. Yasin ayat 9 cuma itu. Senjata Nabi. Coba bacain Yasin 9.
Hah? Hah? Oh enggak. Waduh. Ini ayat Yasin 9 ini, waduh hebat nih kalau diamalkan. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kalau sekarang pasti hafal. Yang tadi yang mana yang 9 enggak tahu. Padahal Yasin dari 1 sampai selesai hafal. Yang 9 yang mana? Baca dulu 1 Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tuh, itu senjata yang Allah berikan kepada Nabi ketika Nabi di rumah dikepung oleh orang kafir. Muhammad, kamu baca ini. Nah, dibacalah oleh Rasul ayat tadi. Rencana Allah yang berlaku dengan membaca ayat tadi, orang kafir yang ada di luar rumah yang sudah siap dengan pedang yang tajam, ada yang matanya melek kayak bangun tapi nggak ngelihat. Mata melek tapi nggak lihat, itu namanya apa? Rabun ya. Nah, matanya melek, ini pegang pedang. Tapi ketika itu sesudah dibacakan ayat 9 surah Yasin, Nabi keluar rumah, melihat orang lagi pedang di tangannya mau membunuh Nabi. Ketika kata Abu Jahal, siapa yang bisa membunuh si Muhammad itu, kepalanya bawa sini, hadiahnya 100 onta. Nah, 100 onta. 100 onta. Onta itu barang mahal ketika itu. Onta buat disembeli, buat dimakan, buat kendaraan juga. Ya. Siapa yang enggak tergiur? Nah, tapi dengan Yasin 9 semuanya enggak bisa ngelihat matanya. Waja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan di depannya itu tabir. Matanya dikasih tabir. Wa min khalfihim sadda, di belakangnya tabir. Ya, fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Kami tutup, mereka enggak bisa lihat terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar mau mau dibunuh, tapi yang mau membunuh nggak ngelihat. Ini rencana Allah pertama. Jadi Nabi Muhammad selamat. Setelah itu Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, sahabatnya. Ya Rasulullah, kenapa malam-malam sini? Saya mau dibunuh sama orang kafir, lihat di rumah saya tuh mereka udah kumpul. Terus udah kita pindah aja ke Madinah, yuk ikut temanin saya. Oh ke Madinah? Ya, terus bagaimana, kapan, dengan apa? Ya pokoknya kita amankan dulu. Kita naik dulu ke itu tuh, ke bukit tuh, puncak bukit. Di atasnya ada gua. Ini udah keburu siang, ntar baru ketemu kita sama orang kafir. Kita naik bukit dulu yuk. Naik dia ke bukit, di atasnya ada gua. Bukit apa namanya? Bukit apa namanya? Gunung apa? Bukit apa? Bukit apa? Bukit itu bahasa Arabnya jabal. Jabal. Ayo yang udah pernah ke Mekah nih, gimana? Bapak udah pernah lihat itu, pasti Bapak udah ke sana. Udah foto-foto, kemarin saya lihat fotonya situ. Haji, Jabal apa namanya? Nabi naik, masuk ke dalam, ngumpet berdua Abu Bakar. Itu Quran yang ceritain. Cerita itu ada di surat At-Taubah 40. Bukit itu ada di Quran surat At-Taubah 40. Bukit apa? Jabal apaan? Hanya Jabal Nur. Jabal Nur mah tempat wahyu turun, Gua Hira.
Jabal Sur. Jabal Sur. Nah, Nabi naik ke Jabal Sur. Di dalam Jabal Sur itu ada gua, masuk ke dalam. Ya enggak? Begitu masuk ke dalam, laba-laba bikin sarang di pintunya. Masuk dulu, laba-laba bikin sarang. Sret. Sret, 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 sret. Laba-laba bikin sarang. Orang udah di dalam. Ya, gitu. Nah, itu surat At-Taubah 40. Allah katakan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi masuk ke dalam gua, begitu sampai di dalam gua, ya, kata Allah, itu temanmu Abu Bakar itu takutan. Kenapa takut? Di dalam gua dia melihat nih kakinya orang-orang kafir udah ada, udah sampai di situ. Yang mengejar tadi, yang mau membunuh tadi, udah kelihatan dari dalam. Tapi dari luar mereka ragu-ragu. Temannya mengatakan, hei Abu Jahal, ngapain kita kesini naik-naik bukit capek-capek? Tidak ada Muhammad sini. Orang ngasih tahu tadi, ada ibu-ibu ngasih tahu ada Muhammad naik ke sini. Mana mungkin dia masuk ke dalam? Kalau dia masuk ke dalam, pasti sarang laba-labanya hancur. Pasti sarang laba-laba hancur, kata temannya Abu Jahal. Ini sarang laba-laba masih utuh. Kalau seandainya dia masuk, sarang laba-laba pasti hancur. Laba-labanya dengar nggak? Laba-laba yang bikin sarang dengar nggak? Dengar. Kata laba-laba, emang gua kerjain lu. Kata laba-laba, emang gua kerjain lu. Gua bikin sarang setelah Muhammad masuk, setelah Rasul masuk. Karena Allah yang nyuruh. Kata Allah, tolong tepu tuh si kafir tuh. Bikin sarang setelah mereka masuk. Nah, begitu caranya Allah menipu. Nah, orang kafir kan tadi kan membuat rencana mau menghancurkan Nabi. Sekarang Allah tipu pakai sarang laba-laba. Tadi pakai Yasin, nggak bisa lihat. Sekarang pakai laba-laba. Jadi dua. Maka dengan sarang laba-laba itulah Nabi Muhammad selamat. Mereka nggak jadi masuk. Seandainya nongol dikit nih, gini, kelihatan dalamnya Muhammad langsung ditebas. Tapi nggak nongol. Kenapa? Dari laut jauh udah kelihatan sarang laba-laba. Nggak mungkin nih orang masuk. Akhirnya mereka cari ke tempat lain. Nabi Muhammad di situ bersama Abu Bakar aman. Sampai keadaan aman baru beliau berangkat menuju kota Madinah. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi dari 3 ayat ini Allah sengaja menuliskan di dalam Al-Quran. Ini berupa pesan yang sangat tinggi buat kita sebagai umat Muhammad. Bahwa akan ada kasus-kasus juga terjadi ke kita. Orang jahatin kita. Orang makar sama kita. Orang niat jahat sama kita. Selama kita dalam jalan yang lurus. Selama kita hidup di jalan yang benar. Adapun orang lain yang jahatin kita, musuhin kita, mau celakain kita, kagak bakal mampan. Kagak bakal mampan. Kenapa? Karena Allah yang tolong. Sekarang ini kan banyak ulama-ulama kita di, apa istilahnya sekarang? Ulama diapain? Zolimi. Nah, istilah kerennya dianggap kriminal gitu ya. Dikriminalkan ulama. Karena musuh Islam itu luar biasa. Ingin menghancurkan Islam. Ya. Nah, selama kita ulama selama kita sebagai umat jalannya lurus, niatnya benar, iktikadnya benar, yakin apa yang yakin? Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Paling
rendah perjuangan keluarga, mencari rezeki. Selama kita mencari rezeki, buat bapak-bapak jalannya benar. Mencari rezeki jalannya lurus, niatnya ikhlas. Innallaha ma'ana, Allah tolong kita. Walaupun di dalam mencari rezeki banyak saingan, ya, banyak persaingan yang ketat, sesama pedagang, sesama penguasa. Kita dagang, dia dagang, dagangan laris, dia iri, dia dengki, dia datang ke dukun, datang di kedukun, ya enggak, datang di kedukun. Bagaimana usaha kita bangkrut, bagaimana dagangan kita kagak laku, kagak mampan. Kenapa? Kita lurus, kita benar. Selama perjalanan hidup lurus benar, iktikad yang baik, niat yang ikhlas, Allah tolong. Kejahatan siapapun tidak mampan. Begitulah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, selamat tahun baru Islam 1442. Dan selamat juga telah berkurangnya kita punya usia 1 tahun. Kurang 1 tahun. Angkanya bertambah. Ya enggak? Angka usia tambah. Tapi jatahnya berkurang. Nah, makin dekat ke pintu. Nggak berani ngomong kubur ya. Nggak berani ngomong kubur. Ya. Mau tak mau kita perjalanan kita ini menuju pintu kubur. Karena apa? Tanda-tandanya sudah ada. Apa tandanya? Kulit sudah kendur, tandanya. Mata sudah kabur, gigi sudah gugur, uban sudah bertabur. Orang makan kerupuk, makan nasi, kita makan bubur. Orang kesana kemari jalan-jalan, kita duduk di kasur. Berarti udah dekat pintu kubur, ya mau tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi zayyinna bil hilmi ikrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah hasanah qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sallallahu